Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi panas banget di kalangan anak muda, yaitu isu-isu ketenaga kerjaan yang bikin pusing tujuh keliling. Kenapa topik ini viral banget? Karena ini menyangkut masa depan, kesehatan mental, dan realita hidup kita semua. Rasanya hampir setiap hari ada aja curhatan di media sosial soal susahnya cari kerja, gaji yang nggak seberapa, sampai kepikiran buat kabur ke luar negeri. Yuk, kita kupas satu persatu. Isu pertama yang paling sering kita dengar, susah banget dapat kerja, tapi syaratnya setinggi langit. Kamu pasti sering lihat kan, lowongan untuk posisi entry level alias untuk pemula, tapi syaratnya minta pengalaman kerja 1-3 tahun. Belum lagi, harus bisa menguasai banyak skill sekaligus, dari mulai A sampai Z. Seolah-olah kita ini diharapkan jadi manusia super. Lucunya, pas ditanya soal gaji, seringkali nggak sebanding sama tuntutan yang diberikan. Inilah yang bikin banyak Gen Z merasa, oke, gue fresh graduate, tapi kok kesempatannya nggak fresh sama sekali ya. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran setan, butuh pengalaman buat kerja. Tapi gimana mau dapat pengalaman kalau nggak dikasih kesempatan kerja? Ini jadi dilema besar yang bikin frustrasi. Selanjutnya, isu kedua yang juga lagi jadi sorotan adalah fenomena NEET, singkatan dari Not in Education, Employment, or Training. Artinya, banyak anak muda yang saat ini tidak sedang sekolah, tidak bekerja, dan juga tidak mengikuti pelatihan apapun. Angka NEET di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan loh. Ada banyak faktor penyebabnya. Sebagian merasa bingung mau kerja apa setelah lulus, karena jurusan kuliah ternyata nggak sesuai dengan minat atau lowongan yang ada. Ijazah sih ada di tangan, tapi skill yang dipelajari selama kuliah rasanya nggak terpakai di dunia kerja. Ada juga yang mentalnya sudah drop duluan karena ditolak kerja berkali-kali. Setiap kali kirim lamaran, jawabannya kalau nggak penolakan, ya di ghosting. Lama-lama, semangat juang pun padam. Fenomena NEET ini jadi masalah serius karena ini menyangkut nasib generasi produktif bangsa. Mereka punya potensi, tapi seolah terpinggirkan oleh sistem. Nah, isu ketiga ini mungkin yang paling relate buat teman-teman yang sudah bekerja, gaji kecil versus biaya hidup yang tinggi. Setiap tahun, upah minimum regional atau UMR memang naik, tapi kenaikannya seringkali terasa seperti siput berjalan. Pelan banget, sementara itu, harga kebutuhan pokok melesat kayak roket. Coba kita hitung, biaya kos-kosan di kota besar makin nggak masuk akal. Buat makan sehari-hari juga mahal. Belum lagi biaya transportasi buat bolak-balik ke kantor. Akhirnya, banyak anak muda yang statusnya si pekerja, tapi rasanya tetap miskin. Gaji cuma numpang lewat di rekening, habis buat bayar tagihan dan kebutuhan dasar. Akibatnya apa? Banyak yang terpaksa cari kerjaan sampingan atau side hustle buat nambah penghasilan. Gak sedikit juga yang akhirnya memilih resign karena merasa burnout. Kerja keras dari pagi sampai malam, tapi hasilnya gak cukup untuk hidup layak. Rasanya capek fisik dan mental, tapi kondisi finansial gak kunjung membaik. Dari semua keresahan itu, muncullah tren baru di kalangan Gen Z, yaitu kabur aja dulu. Ini adalah isu keempat kita. Maksudnya kabur kemana? Ya, kabur kerja ke luar negeri. Semakin banyak anak muda yang tertarik mencari peluang di negara lain, baik itu melalui program Working Holiday Visa atau WHV, mencari pekerjaan remote dengan perusahaan luar, atau bahkan nekat berangkat untuk cari peruntungan. Kenapa tren ini muncul? Alasannya sederhana dan sering kita dengar di media sosial. Di luar negeri, capeknya mungkin sama, tapi jerih payah kita lebih dihargai. Mereka merasa, kalau sama-sama harus kerja keras, kenapa tidak di tempat yang memberikan kompensasi finansial dan kualitas hidup yang lebih baik? Fenomena ini jadi semacam sindiran telak bagi kondisi ketenaga kerjaan di dalam negeri. Ketika talenta-talenta muda lebih memilih pergi daripada bertahan, ini adalah sinyal bahaya yang harus kita perhatikan bersama. Isu kelima, yang nggak kalah bikin cemas, adalah ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK dan status kontrak yang tidak pasti. Gelombang PHK masih terus menghantui, terutama di sektor-sektor yang digandrungi anak muda seperti startup teknologi, media, dan industri kreatif. Hari ini kerja, besok bisa jadi sudah nggak punya pekerjaan lagi. Selain itu, banyak sekali pekerja muda yang hidup dengan status non-permanen. Mereka bekerja sebagai karyawan kontrak, pekerja outsourcing, atau freelancer. Meskipun status ini memberikan fleksibilitas,
tapi seringkali datang tanpa jaminan masa depan. Tidak ada pesangon, tidak ada jaminan hari tua, dan selalu ada rasa was-was setiap kali kontrak akan berakhir. Hidup dalam ketidakpastian seperti ini tentu sangat menguras energi dan mental. Sulit untuk merencanakan masa depan, misalnya untuk beli rumah atau menikah, kalau status pekerjaan saja masih abu-abu. Jadi, kenapa semua isu ini bisa viral dan jadi perbincangan hangat? Jawabannya karena ini semua bukan sekadar statistik atau berita di koran. Ini adalah realita pahit yang menyentuh langsung kehidupan jutaan anak muda di Indonesia. Ini tentang masa depan mereka, tentang kesehatan mental mereka yang terkuras oleh penolakan dan ketidakpastian. Ini tentang pertanyaan besar yang selalu menghantui pikiran mereka setiap malam, apakah aku akan baik-baik saja 5 tahun dari sekarang? Ketakutan ini nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Mereka butuh didengar, butuh solusi, dan butuh harapan bahwa masa depan yang lebih baik itu mungkin untuk diraih. Penting untuk diingat, kalau kamu sedang mengalami salah satu dari kesulitan ini, kamu tidak sendirian. Banyak sekali yang merasakan hal yang sama. Jangan ragu untuk mencari dukungan, baik dari teman, keluarga, atau komunitas. Jika kamu merasa sangat tertekan atau cemas, mencari bantuan profesional dari psikolog atau konselor adalah langkah yang sangat bijak. Kesehatan mentalmu adalah prioritas utama. Ingatlah bahwa situasi sulit ini tidak mendefinisikan siapa dirimu. Teruslah berusaha, teruslah belajar, dan jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Nah, itu tadi rangkuman beberapa isu ketenaga kerjaan yang lagi ramai dibahas anak muda. Apakah kamu punya pengalaman atau pendapat lain tentang topik ini? Coba deh, ceritakan di kolom komentar. Mari kita diskusi bareng-bareng. Siapa tahu, dari obrolan kita ini, kita bisa saling menguatkan dan menemukan jalan keluar bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus bahas isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.